Halo semuanya, selamat pagi. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan kegunaan dari fungsi unawaited dan juga metode ignore. Bagi kalian yang belum paham mengenai future function dan keyword await, silahkan kalian pelajari dulu video PBO Dart saya nomor 14 ya. Di dalam proyek ini, saya sudah memiliki dua buah future function. Yang pertama itu future task, dan yang kedua itu future value. Future task ini isinya cuma seperti ini. Saya pertama kali print task started, lalu saya berikan delay selama 3 detik, lalu ada print task completed setelah 3 detik. Nah, di sini saya berikan parameter is success supaya saya bisa menentukan di awal ya, apakah future task ini pengen berhasil atau enggak. Jadi kalau saya pengen nggak berhasil, saya tinggal kasih false, dan nanti di sini kalau false is success-nya, dia akan memberikan exception, pesannya task fail. Yang future value juga sama aja ya, hanya bedanya di sini dia mengembalikan nilai, yaitu bilangan random dari 0 sampai 99. Untuk mainnya sendiri isinya cuma seperti ini. Pertama-tama saya print previous statements untuk mewakili statement-statement sebelum saya memanggil future function. Lalu ada next statements, saya print ya, untuk mewakili statement-statement yang dijalankan setelah future function. Jadi nanti kita akan memanggil future function kita itu di sini ya, di tengah-tengah ini. Nah, ketika kita memanggil sebuah future function, kita memiliki dua buah pilihan, yaitu menunggu hingga fungsi tersebut selesai dikerjakan, atau kita langsung mengerjakan perintah selanjutnya. Jika kita ingin menunggu fungsi tersebut, maka kita gunakan keyword await. Kita coba ya. Di sini kita berikan await future task. Save, kita jalankan. Previous statement, terus task started ya. Yang ini, terus tadi nunggu dulu ya 3 detik. Setelah itu task completed dan dilanjutkan dengan next statement. Ya, jadinya next statement akan dijalankan setelah future task yang ini beres karena kita menggunakan await ya. Jadi kita tunggu future task-nya sampai selesai. Namun jika terjadi exception, maka eksekusi program akan terhenti. Jadi kalau sini saya berikan false untuk is success-nya, saya jalankan ya. Nah, terhenti ya. Di sini cuma ada previous statements, task started, setelah itu exception ya. Karena kena exception, akhirnya next statement ini nggak dijalankan ya. Nggak ada nih next statements-nya. Jadi terhenti di sini. Nah, jika kalian ingin eksekusi program tetap berjalan, maka kita harus menangani error atau exception tersebut dengan menggunakan try-catch. Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai try-catch, assert, dan required, kalian dapat mempelajarinya di video PBO Dart saya nomor 18. Sekarang kita coba gunakan try-catch. Ini kita bungkus dengan try, lalu di bawahnya kita berikan catch, lalu kita tampilkan errornya ya. Kita jalankan lagi. Nah, di sini bisa dilihat ya, pertama previous statement dijalankan, lalu masuk future task itu dia menampilkan task started. Setelah itu delay 3 detik, ditungguin, terus gagal ya, keluar exception. Nah, si exception ini akan ditangkap di catch dan ditampilkan ke layar. Makanya di sini tampil ya, exception task fail yang ini. Setelah itu lanjut ke statement berikutnya ya, print next statement. Jadi ada nih. Jadi di sini kalau kita menggunakan try catch tidak berhenti ya eksekusi programnya. Sekarang kita coba pilihan yang kedua, yaitu tidak menunggu future function hingga selesai. Di sini kita hapus. Ini kita kembalikan ya. Jadi yang true. Di sini kita tidak menggunakan keyword await, jadi kita tidak menunggu sampai future task-nya selesai. Langsung kita kerjakan next statement-nya. Supaya lebih jelas, kita coba jalankan. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, bahwa yang dilakukan pertama kali itu adalah mengerjakan previous statement, lalu future task. Future task itu menampilkan task started, setelah itu ada delay kan ya. Delay 3 detik ini dia tidak nunggu nih. Dia langsung menjalankan next statement-nya. Ya, dia menjalankan next statement-nya, lalu selesai 3 detiknya, dia menampilkan task completed.
Nah, disinilah kegunaan dari fungsi unawaited, yaitu memberitahu secara eksplisit bahwa kita memang sengaja tidak menunggu pemanggilan future function ini hingga selesai. Jadi supaya teman kita atau diri kita sendiri nih melihat codingan kita ini, tahu bahwa kita memang sengaja tidak mengawait atau tidak menunggu si future task ini, maka kita tambahkan unawaited, ya, seperti ini. Jadi unawaited itu fungsinya cuma ngasih tahu aja ya secara eksplisit. Jadi nggak ada fungsi yang lainnya selain untuk memberitahukan itu aja. Jadi kalau ini dijalankan ya hasilnya sama-sama aja ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk pemanggilan future function yang tanpa await ini ya, yang tidak ditunggu, jika terjadi error atau exception pada pemanggilan future function tersebut, maka eksekusi program juga tetap terhenti ya. Jadi kalau misalnya di sini saya berikan is success-nya itu false, jadi keluar exception ya. Kalau dijalankan, dia previous statement, task started, next statement, terus setelah itu langsung terhenti ya eksekusi programnya nih. Karena kena exception yang tidak ditangani. Lalu bagaimana nih jika kita ingin agar eksekusi program kita tetap berjalan meskipun mendapatkan exception? Salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode ignore. Metode ignore ini kita gunakan jika kita memilih untuk tidak mempedulikan hasil dari sebuah future function, entah ia akan mengembalikan nilai atau error. Kita coba ya. Di sini future task titik ignore. Is success-nya kita berikan false, kita save, kita jalankan ya. Nah, bisa dilihat ya, previous statements dijalankan, lalu dia masuk ke task started, lalu tidak ditunggu ya, dia langsung menjalankan next statement, lalu 3 detik kemudian, kena exception kan, jadinya task completed ini memang nggak keluar ya, karena kita mendapatkan exception. Namun exception tersebut akan di-ignore atau diabaikan. Jadinya eksekusi program tetap berjalan ya, nggak berhenti kayak tadi tuh. Ya, jadinya seperti ini. Jadi ada 2 hal yang perlu kalian ingat. Yang pertama itu adalah, jika kalian menggunakan ignore, maka kalian tidak akan dapat mengetahui apakah future function yang kalian panggil tersebut berhasil mengerjakan pekerjaannya atau tidak. Kalian juga tidak akan tahu exception atau error apa yang terjadi di dalam future function tersebut. Jadi jika kalian ingin menggunakan ignore, pastikan bahwa future function tersebut memang tidak memiliki nilai ataupun error yang berarti yang menyebabkan aplikasi kalian tidak dapat berjalan dengan baik atau menyebabkan user experience yang tidak baik. Karena ketika terjadi error, lalu kita tidak tahu apa penyebab errornya dan aplikasinya tenang-tenang aja ya. Nanti user yang menggunakan aplikasi kita juga bingung ya. Dia ingin mengerjakan sesuatu, lalu sesuatunya itu tidak terjadi atau tidak berhasil, tapi dia juga tidak mendapatkan pemberitahuan kenapa itu tidak berhasil. Nah, itu akan menyebabkan user experience yang tidak baik. Jadi, penggunaan ignore ini hati-hati ya. Kalian pilih-pilih aja kapan enaknya kalian menggunakan ignore ini. Lalu yang kedua yang perlu kalian ingat adalah, jika kalian memutuskan untuk tidak menunggu future function hingga selesai dengan menggunakan unawaited atau ignore, maka kalian tidak akan dapat menggunakan nilai dari sebuah future function yang mengembalikan nilai. Contohnya seperti ini. Di sini ada future value ini akan mengembalikan nilai. Nah, normalnya kan kita await ya, misalnya seperti ini. Saya await future value, lalu nilai yang dihasilkan oleh future value ini saya simpan di number. Lalu saya tampilkan numbernya ke layar. Ya. Ini kalau dijalankan kan hasilnya seperti ini ya. Generated numbernya 1 keluar. Nah, kalau misalnya kalian tidak menunggu si future value-nya, kita hapus await-nya, ini jadi error ya. Karena future value ini tipenya adalah future function yang mengembalikan integer. Jadi nggak bisa disimpan di number. Secara logika juga bisa dipahami ya, kita memanggil future value, tapi kita tidak mau menunggu dan langsung mau ngisi ke number, ya nggak bisa ya. Apalagi setelah itu kita mau loncat print numbernya. Nah itu nggak akan bisa, karena future value-nya 3 detik kemudian baru keluar.
kita nggak mau nungguin, ya nggak akan bisa kita pakai. Ya, kita unawaited juga sama ya, nggak bisa. Atau kita ignore juga sama aja, ya nggak bisa juga. Jadi, jika kalian ingin mendapatkan nilainya, ya kalian harus menunggu nilai tersebut dengan menggunakan await. Apakah tidak ada cara agar kita tidak lama menunggu dan tetap bisa menggunakan nilai kembalian dari future function? Tentu ada, tapi itu akan saya jelaskan di video selanjutnya, supaya videonya nggak kelamaan. Oke? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.